Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sadra Suhendri MAG yang sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dan kepada teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Hana Muriatin sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan judul konsep alat dalam pendidikan Islam. Di sini juga ada rekan-rekan saya, rekan-rekan kita. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aisyah Arini. Perkenalkan, saya Aisyah. Baik, di sini itu kita akan membahas tentang konsep alat dalam pendidikan Islam. Di dalam materi ini itu ada 5 poin ya. Yang pertama ada pengertian alat pendidikan Islam, yang kedua ada pentingnya alat pendidikan Islam, dan yang ketiga itu ada konsep fungsi, yang keempat ada konsep, dan yang kelima ada ketentuan. Baik, tidak berlama-lama lagi ya, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama ada Teh Aisyah. Kepada Teh Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Baik teman-teman, di sini materi yang akan saya sampaikan itu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dari alat pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu pentingnya alat pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu fungsi dari alat pendidikan Islam. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian alat pendidikan Islam. Jika kita lihat secara segi etimologi, alat pendidikan Islam ini terdiri dari 3 kata yang terdiri dari gabungan 3 kata dalam satu makna, di mana alat ini merupakan suatu benda ataupun sarana yang digunakan untuk membantu mengerjakan suatu pekerjaan ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu pendidikan merupakan suatu proses menciptakan suasana belajar mengajar secara terstruktur, secara sadar dan secara terencana, sehingga bisa membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu pendidikan Islam yaitu merupakan proses belajar mengajar agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya dan juga bisa mencapai tujuan pendidikan Islam. Maka jika kita simpulkan bahwa alat pendidikan Islam merupakan sebuah sarana ataupun benda ataupun media yang digunakan untuk mencapai, yang digunakan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yakni menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga memiliki ilmu yang bermanfaat. Tentunya alat pendidikan Islam ini bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Oke, next. Selanjutnya ada apa sih pentingnya alat pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan? Alat pendidikan Islam ini tentunya sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, di mana
alat pendidikan ini ada yang bersifat materi dan non materi. Yang bersifat materi itu bisa berupa media pembelajaran, buku, Al-Quran, hadis, ataupun yang bersifat non materinya seperti pergaulan, wibawa, ataupun dan lain-lainnya akan dijelaskan secara detail oleh pemateri selanjutnya. Nah, pendidikan Islam ini bukan hanya bertujuan untuk menyampaikan ilmu secara pengetahuan saja, namun untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak baik, berkarakter baik, serta berakhlak mulia dan hidup sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Maka alat pendidikan Islam ini sangat menentukan akan keberhasilannya dalam proses mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, pentingnya alat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, menyampaikan nilai-nilai Islam secara efektif. Nilai-nilai Islam ini menyampaikan nilai-nilai Islam secara efektif. Alat pendidikan Islam seperti buku, media digital, atau alat bantu visual seperti poster dan video itu sangat berperan dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam secara lebih menarik dan mudah dipahami. Maka nilai-nilai seperti akhlak, ibadah, etika, dan ataupun ajaran-ajaran Islam lainnya itu kadang sulit kita pahami jika hanya dipelajari melalui teks saja. Namun, maka dari itu untuk dapat memahaminya dengan lebih mudah, maka dengan adanya alat pendidikan Islam ini bisa membantu dalam memperjelas ajaran agama Islam. Contohnya, buku cerita yang mengandung hikmah dan moral yang baik, ataupun aplikasi pembelajaran yang mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang di dalamnya divisualisasikan dengan cara yang menarik. Alat pendidikan Islam ini memungkinkan siswa untuk bisa melihat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk narasi, ataupun gambar, ataupun visual yang lebih menarik, sehingga lebih mudah dipahami oleh para siswa dan juga mudah diingat. Maka pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, namun juga bersifat aplikatif, sehingga memudahkan pembelajaran lebih mudah dipahami oleh para siswa. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Di era digital ini, melalui teknologi, maka pembelajaran Islam ini bisa diakses di mana saja, baik itu yang daerah yang terpencil ataupun orang-orang yang orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Maka dengan melalui platform online, aplikasi pendidikan ataupun e-book itu bisa memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang bisa mendapatkan materi yang relevan dan juga cara yang lebih fleksibel dan juga terjangkau untuk dapat menerima materi tersebut. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi pembelajaran. Konsistensi dalam pembelajaran ini merupakan sebuah kunci untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Maka alat pendidikan Islam yang baik dapat membantu menjaga kesinambungan antara pembelajaran di berbagai tingkatan dan juga waktu. Misalnya dengan adanya kurikulum yang berbasis alat pendidikan yang yang baik, maka siswa dapat belajar dengan konsisten dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya, ataupun dari dasar hingga lanjutan dengan topik yang relevan dan berkesinambungan. Selanjutnya ada fungsi alat pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai sarana penyampaian ilmu. Alat pendidikan di sini itu memiliki alat di sini bisa merujuk kepada berbagai media, bisa seperti Al-Quran, hadis, buku, teknologi informasi, ataupun interaksi antara guru dan murid secara langsung. Itu juga merupakan alat dalam pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja, namun mencakup berbagai ilmu cabang pengetahuan yang lainnya. Misalnya melalui dengan kita belajar ilmu fikih, kita bisa beribadah ataupun bisa tahu gitu gimana sih tata cara ibadah yang baik dan benar gitu. Ataupun dengan mempelajari studi sejarah Islam,
kita bisa mengetahui bagaimana sejarah peradaban Islam dan bagaimana relevansinya dengan tantangan perkembangan zaman di sekarang ini. Lalu yang kedua, sebagai pembentuk karakter dan akhlak. Pendidikan Islam ini bukan hanya mengajari tentang ilmu pengetahuan saja, namun merupakan alat yang sangat efektif untuk membentuk karakter dan pribadi seseorang. Dalam ajaran Islam, karakter dan akhlak yang baik itu sangat ditekankan karena Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi sesama. Pendidikan Islam mengajarkan kita untuk bersifat jujur, disiplin, sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dan peduli terhadap orang lain. Dengan menggunakan metode yang sesuai ini, maka seperti contohnya teladan dari para nabi ataupun sahabat ataupun cerita-cerita yang mengandung hikmah yang baik itu bisa jika disampaikan kepada siswa bisa membentuk individu yang memiliki akhlak yang mulia, dimana dengan jika para siswa sudah memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, itu bisa menciptakan masyarakat yang sangat harmonis, dimana jika masyarakat sudah harmonis, para individu itu tidak hanya beribadah, tidak hanya tahu bagaimana ibadah yang benar saja, namun bisa berinteraksi sosial dengan sesama dengan etika dan sopan santun yang baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan praktis. Fungsi alat pendidikan Islam juga ini meliputi peningkatan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam segi beribadah, contohnya dengan menerapkan, misalnya sudah mengetahui ilmu bagaimana tata cara ibadah yang baik, maka kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Ataupun tidak hanya dalam hal beribadah saja, Islam juga mengajarkan umatnya untuk bisa menguasai berbagai ilmu yang lainnya, misalnya menguasai di bidang manajemen ataupun bidang-bidang yang lain. Lalu membangun kesadaran sosial dan spiritualitas. Membangun kesadaran sosial ini mengajarkan bahwa umat Islam itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, di mana melalui pendidikan Islam ini umat Islam diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kesejahteraan serta rasa kepedulian terhadap orang lain. Teman-teman juga tahu ya bahwa kita juga sudah diajarkan bagaimana pentingnya dan dianjurkannya untuk membayar zakat, infak ataupun bersedekah. Dan saya yakin di sini teman-teman juga merupakan orang-orang insya Allah ahli sedekah gitu ya. Contoh sederhananya saja, misalnya di kelas itu ada uang kas, saya yakin teman-teman itu rajin bersedekah dengan membayar uang kas. Bukan begitu? Itu contoh sederhananya jika kita sudah belajar agama Islam gitu ya. Lalu menjaga kelestarian nilai-nilai Islam. Fungsi utama dari alat pendidikan Islam ini adalah untuk menjaga kelestarian nilai-nilai Islam agar ajaran agama Islam itu tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di zaman sekarang ini dunia sudah sangat dipengaruhi oleh globalisasi, yang mana seringkali nilai agama itu terancam oleh adanya pengaruh budaya asing. Oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, pendidikan Islam sangat berperan sebagai penjaga dan pelindung nilai-nilai Islam seperti keimanan, ketakwaan, ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan. Dengan melalui pendidikan Islam ini, umat Islam diajarkan untuk selalu mengkaji dan mempraktikkan setiap ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai Islam tidak luntur oleh zaman. Baik, itu adalah penjelasan dari fungsi alat pendidikan Islam. Selanjutnya ada materi tentang konsep alat pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Maka dari itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Maria. Terima kasih kepada Teh Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Tadi sudah dibahas ya tentang pengertian dan pentingnya juga dalam memahami alat pendidikan Islam dan juga fungsi-fungsi dari alat pendidikan Islam. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Lydia.
kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai konsep alat-alat pendidikan Islam. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwasanya alat-alat pendidikan itu kan merupakan wasilah dalam pembelajaran agar siswa atau peserta didik itu mengerti terhadap pembelajaran tersebut. Nah, di sini para ahli telah mengklarifikasi bahwa alat atau media pendidikan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat pendidikan yang bersifat benda atau materi, jadi ada wujudnya gitu. Lalu yang kedua itu alat pendidikan yang bukan benda, jadi tidak ada wujudnya tetapi bisa diutarakan atau tapi bisa diwujudkan dengan perilaku atau perbuatan. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai alat pendidikan yang bersifat benda atau materi. Menurut Zakia Drazat, alat pendidikan yang berupa benda itu ada beberapa bagian. Yang pertama, media tulis. Media tulis itu bisa berupa buku paket atau buku catatan. Nah, dari media tulis tersebut, siswa itu kan mereka itu bisa belajar dari buku catatan atau buku paketnya tersebut. Jadi media tulis ini bisa menjadi referensi terhadap siswa untuk mereka belajar. Lalu yang selanjutnya adalah benda-benda alam. Benda-benda alam ini bisa berupa contohnya tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya misalnya kita itu ingin belajar biologi. Nah, maka kita itu bisa belajar biologi itu dengan kita mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya tumbuhan. Nah, kita bisa mengamati tumbuhan itu bagaimana proses terjadinya atau tumbuh kembangnya tumbuhan tersebut, sehingga kita nantinya akan tahu gitu ilmu biologinya. Lalu yang selanjutnya itu audio recording atau alat untuk didengar. Seperti halnya jika kita ingin belajar bahasa asing, kan untuk belajar bahasa asing itu kadang yang ditulis itu tidak sesuai dengan yang kita ucapkan ya, seperti bahasa Inggris. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan alat untuk didengar ini untuk kita mempelajari bahasa atau pelafalan bahasa tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu gambar-gambar. Nah, gambar ini terdapat dua bagiannya. Ada gambar yang secara grafis, ada juga gambar yang diproyeksikan. Nah, contohnya gambar yang secara grafis itu kita bisa belajar misalnya dari peta. Peta itu kan menggambarkan letak-letak misalnya letak-letak suatu negara yang ada di dunia ini kan. Nah, dari peta tersebut maka kita itu bisa tahu di mana sih letak posisinya negara Indonesia. Lalu dari peta tersebut juga kita tuh bisa tahu berapa lama sih perjalanan yang kita butuhkan untuk menuju kota Mekah dari Indonesia. Lalu ada juga gambar yang diproyeksikan. Contohnya seperti yang kita lagi lakukan ini nih, menggunakan e-focus. Nah, ini juga merupakan alat pendidikan yang berupa gambar yang diproyeksikan, yang mana dengan e-focus ini kita kan bisa tahu ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, next. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pendidikan yang bukan benda atau non materi, yang mana alat pendidikan yang bukan benda ini bersifatnya itu abstrak. Jadi alat pendidikan yang bukan benda ini hanya bisa terwujud dengan perbuatan dan perilaku seorang pendidik yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, yang pertama itu ada keteladanan. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya siswa itu mereka itu dalam hal berperilaku pasti mereka itu kayak meniru apa yang dilakukan seorang pendidik. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus mencontohkan atau harus memberikan keteladanan yang baik dengan contohnya kita melakukan sifat-sifat yang terpuji, seperti kita berpakaian yang rapi ketika memasuki kelas. Maka dari itu kan siswanya juga mereka itu bisa dengan perlahan berpakaian yang rapi sesuai dengan ketentuan atau perintah yang diberikan sekolah. Lalu yang selanjutnya yaitu wibawa. Atau wibawa ini perilaku yang mana ya perilaku tersebut bisa mempengaruhi orang di sekitar kita. Lalu wibawa ini terbagi menjadi dua ya, ada kewibawaan lahir dan ada juga kewibawaan batin. Kalau misalnya kewibawaan lahir
kewibawaan lahir itu bisa kita lihatkan atau akan terwujud dengan cara bicaranya seseorang. Nah, dengan cara bicaranya seseorang kita itu bisa tahu atau apakah dengan dia berdiri di depan dan berbicara itu akan mempengaruhi atau malah anak-anak itu malah kayak acuh dan gak acuh. Lalu yang selanjutnya itu ada kewibawaan batin atau kewibawaan batin ini kalau kita istilahkan di zaman sekarang itu contohnya kayak positive vibes gitu. Nah, kewibawaan batin ini bisa diwujudkan atau akan terwujud jika kita mendekatkan diri kepada yang pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya kita melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan atau memperbanyak amal-amal ibadah. Nah, dengan melakukan hal tersebut maka insya Allah kewibawaan batin kita itu akan muncul dengan sendirinya. Lalu yang selanjutnya itu ada perintah. Nah, kita gak asing ya kalau misalnya dalam dunia pendidikan itu pasti ada suatu perintah. Contohnya kayak kita menjelaskan materi kan ya ke anak-anak. Pasti kan kita itu untuk mengetahui seberapa jauh sih pemahaman anak tersebut itu kita akan memerintahkan kepada anak tersebut untuk mengerjakan latihan yang telah kita berikan atau latihan yang telah kita buat. Nah, akan tetapi perintah itu dalam kita memberikan perintah kita itu harus memerhatikan beberapa hal. Nah, diantaranya jika kita ingin memberikan perintah, kita itu harus memberikan perintah yang perlu atau perintah itu yang emang masuk akal gitu untuk dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, contohnya kayak kita memerintahkan mereka buat ngisi latihan, itu kan masuk akal ya untuk menguji seberapa pemahaman mereka. Tapi beda lagi kalau misalnya kita itu malah memerintahkan mereka untuk kayak misalnya malah membangun malah kayak malah memasak gitu, padahal kita mau mengujinya tentang matematika, itu kan enggak sinkron gitu. Lalu yang selanjutnya itu yang harus kita perhatikan dalam memberikan perintah itu, jika kita memberikan perintah sebisa mungkin kita itu memberikan hanya satu perintah gitu. Jadi kalau kita mau memberikan perintah selanjutnya ya kita harus tunggu dulu sampai si perintah yang pertama itu sudah terlaksana, karena apalagi anak atau peserta didik zaman sekarang ya, jika kita memberikan perintahnya itu terlalu banyak, mereka itu bukannya semangat untuk mengerjakan perintah tersebut, tapi mereka itu malah makin males gitu. Jadi semakin banyaknya perintah yang kita berikan, maka si anaknya itu akan semakin malas. Jadi sebisa mungkin kita memberikan perintah jika perintah yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, lalu next. Yang selanjutnya yaitu larangan. Nah, dari setiap perintah sudah pasti kan ada larangannya. Nah, dalam larangan ini udah pasti ya dari setiap proses pendidikan itu ada yang dinamakan larangan. Contohnya kayak kita masuk kelas saja kan dilarang misalnya sambil makan atau misalnya sambil ngobrol terus main HP. Nah, itu juga kan sebuah larangan. Akan tetapi dalam proses pendidikan itu larangan itu jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak gitu larangan yang kita berikan kepada si peserta didik gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak larangan yang kita berikan malah berdampak jadinya tuh si peserta didiknya tuh bisa aja jadi pemalu, atau pemalunya itu mereka, atau bisa aja mereka itu kayak terbatas dalam mengekspresikan kemampuan mereka. Jadi sebisa mungkin kita itu memberikan larangan yang emang benar-benar masuk akal dan juga enggak membatasi siswa. Lalu yang selanjutnya hukuman. Nah, tadi kan udah dibahas ya dalam ada perintah dan larangan. Nah, tentu dalam perintah dan larangan itu jika ada perintah yang tidak terlaksana maka akan mendapat hukuman, dan juga apabila ada larangan yang malah dikerjakan ya otomatis mereka akan mendapat hukuman. Nah, hukuman ini kan sebagai kayak bahan gitu agar si anaknya itu atau peserta didik itu tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi biar si anaknya itu jerak, jadi dia tidak melaksanakan
misalkan atau melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Lalu yang selanjutnya itu ada penghargaan. Nah, penghargaan di sini kan dalam proses pembelajaran itu kan gak mungkin ya kita itu hanya memberikan hukuman, akan tetapi kita itu kayak gak ada loh apresiasi buat orang-orang yang tauladan atau orang-orang siswa-siswa yang emang berdisiplin. Maka dari itu kita juga harus memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah yang telah dibuat. Nah, adapun penghargaan itu gak semata-mata kayak kita itu penghargaan itu diberikan dengan benda. Nah, penghargaan itu juga bisa kita berikan dengan misalnya kata-kata pujian. Misalnya ada nih siswa yang mereka itu ngerjain tugasnya itu di depan terus ngejelasin ke anak-anaknya. Nah, kita itu bisa memberikan penghargaan kepada mereka dengan kalimat kayak pujian, kayak ya gitu, pengerjaan kamu sudah bagus, terus atau bisa juga kita mengapresiasi dengan bertepuk tangan, atau bisa juga kita memberikan penghargaan dengan benda. Seperti misalnya kita kasih buku tulis sebagai penghargaannya. Next. Nah, sekarang kita akan memasuki mengenai pembahasan ketentuan dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, pemilihan media itu harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat agar dapat digunakan secara efektif dan efisien serta berfungsi sebagai alat bantu yang mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu kita itu sebelum memilih alat pembelajaran kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, keselarasan dengan tujuan pengajaran. Jadi kita itu harus memilih bahan ajarnya itu atau alat dalam pembelajarannya itu yang sesuai. Kayak misalnya kalau misalnya kita mau belajar musik sama si anak-anaknya, tapi kita malah bawa alat pembelajarannya itu sempoa gitu. Itu kan kayak gak simpan ya. Walaupun emang mungkin sempoa kalau digerak-gerakin bunyi ya, tapi kan itu nggak mengeluarkan musik yang bagus ya. Terus yang selanjutnya itu kesesuaian dengan materi ajar. Nah, kalau misalnya kita itu belajarnya tentang perhitungan ya, mungkin kita bisa bawa sempoa misalnya sebagai alat ajarnya itu. Lalu aksesibilitas media. Nah, contohnya aksesnya itu untuk alat pembelajaran tersebut itu mudah gitu untuk diakses siswanya. Nah, jangan sampai kayak kita itu membuat bahan ajarnya itu misalnya videonya itu yang ada di YouTube gitu. Nah, sedangkan si siswa di sekolah yang kita akan ajarnya itu mereka itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Itu kan nggak sesuai ya, jadi nggak bisa diakses gitu sama siswanya. Jadi untuk memilih alat ajarnya itu harap untuk dipertimbangkan apakah bisa diakses atau tidak. Lalu yang selanjutnya, kemampuan guru dalam menggunakan media tersebut. Nah, jangan sampai kita itu sebagai pendidik, kita udah memilih nih menetapkan suatu media untuk pembelajaran tertentu. Akan tetapi, pada dasarnya kita itu gak menguasai media tersebut. Jadi, pas nanti pembelajaran, kalau misalnya ada siswa yang bingung terhadap media tersebut, jadinya kita itu malah kelabakan yang pada akhirnya proses pembelajaran itu tidak akan terlaksana dengan baik. Soalnya jadi karena kita gak menguasai, jadinya ke siswanya juga mereka ingin tahu atau mengeksplor yang lainnya juga jadi terbatas. Lalu yang selanjutnya, ketersediaan waktu untuk pemanfaatan media. Nah, dalam menggunakan media ini kita itu harus meninjau apakah jika kita menggunakan media ini dalam pembelajaran itu akan cukup gak waktunya. Nah, jangan sampai kayak kita itu dikasih waktunya itu 2 JP atau 2 jam pelajaran, sedangkan kita itu misalnya membuat bahan ajar atau media yang jika digunakannya itu bukan cukup gitu untuk 2 jam pelajaran tersebut. Nah, maka dari itu kita itu harus mempertimbangkan waktunya bakalan cukup atau enggak. Lalu yang selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, selain itu kita juga harus melihat ya, apabila kita menggunakan media ajar tersebut itu kira-kira pemahaman siswa itu bakalan sampai gak sih ke media ajar tersebut. Nah, contohnya kayak misalnya di
buku paket kurikulum Merdeka yang kelas 10 tentang vektor ya. Di situ kan ada vektor ya, tapi mereka itu memvisualisasikan vektornya itu dengan pergerakan atau pergeseran lempeng-lempeng bumi. Nah, sedangkan kayak misalnya di sekolah PPL yang aku ajar itu, mereka itu jangankan mengerti ke pergeseran lempeng-lempeng bumi ya, kayak titik koordinat aja yang 2 dimensi sama 3 dimensi aja mereka masih bingung gitu, mana sumbu-sumbunya. Nah, otomatis kan kalau misalnya kita mengajarkan atau memvisualisasikan vektor dengan pergeseran lempeng-lempeng bumi, kan itu malah jadi lebih jauh gitu. Yang ada mereka itu bukannya paham, malah di awal aja mereka udah pusing gitu, yang pada akhirnya mereka malas buat belajar lebih dalam. Nah, selain itu ada juga 5 hal yang perlu atau yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tingkat kecermatan presentasinya. Nah, kita itu harus melihat ya, apa kalau misalnya kita pakai media ajar tersebut, apakah si media ajar tersebut itu membantu nggak sih buat kita memahami atau membuat siswa itu memahami dalam pembelajaran tersebut. Jadi jangan sampai dengan adanya media pembelajaran tersebut siswa itu malah jadinya lebih pusing gitu, bukannya mempermudah malah mempersulit. Lalu yang selanjutnya, tingkat interaktivitas. Nah, kita itu juga harus mempertimbangkan apakah dengan alat media tersebut akan adanya interaksi antara siswa dengan pendidik atau malah jadinya itu boring gitu atau membosankan. Nah, contohnya kayak misalnya di sekolah yang saya ajar ya, PPL, mereka itu kalau misalnya dikasih media ajar berbentuk video sama mereka itu malah gak bakalan dibuka gitu. Jadi mereka itu malah kalau misalnya dikasih media ajar video itu jadinya itu boring gitu. Jadi karena mereka itu lebih senang kita jelasin secara langsung daripada ngeliat video, yang pada akhirnya kalau misalnya mereka dikasih video gak bakalan dibuka gitu videonya. Nah, hal itu tuh terbukti dengan saya memberikan soal, si soalnya tuh udah ada jawabannya tuh di video itu, terus si jawabannya tuh udah sama gitu dari soal, dari jawaban, terus tata caranya tuh udah ada di video tersebut. Terus saya coba untuk memberikan soalnya lagi, ternyata sama mereka malah gak dijawab dengan alasan gak ngerti, padahal kan di videonya itu udah ada gitu tata cara dan jawaban yang benar. Nah, jadi kita harus melihat gitu, interaktivitasnya itu bakal ada atau enggak. Lalu yang selanjutnya, tingkat kemampuan khusus. Nah, kita juga harus mempertimbangkan kira-kira si alat media itu sesuai tidak dengan kemampuan siswanya. Lalu yang selanjutnya ada tingkat motivasi. Nah, kita tuh harus melihat apakah dengan adanya media pembelajaran tersebut akan menambahkan semangat siswa atau malah siswa itu jadinya bosan dan akhirnya nggak mau belajar. Nah, yang terakhir yaitu tingkat biaya. Tingkat biaya ini kita juga perlu pertimbangan ya dalam membuat media ajar itu, apakah media ajar yang akan kita sampaikan, yang akan kita pergunakan membutuhkan biaya yang besar atau tidak membutuhkan biaya sama sekali. Jangan sampai kayak kita itu akan membuat media atau bahan ajarnya itu yang membutuhkan bahan-bahan yang harganya itu cukup mahal, akan tetapi akan kita lakukan atau akan kita buat si media ajar tersebut di misalnya siswa-siswa yang kemampuan ekonominya itu kurang, itu kan akan menghambat ya dalam proses pembelajarannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materinya. Tadi sudah disampaikannya oleh pemateri kita ada 5 poin utama tentang konsep alat dalam pendidikan Islam. Maka dari itu, sekarang kita akan membuka sesi diskusi terlebih dahulu. Mungkin dari Akang Tete ada yang ingin menambahkan atau menyanggah materi yang telah kami sampaikan.
akan terjun gitu ya ke PPL, ada masa dimana siswa itu haruslah kita itu harus bisa merangkul siswa gitu. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sih membangun wibawa tapi tetap merangkul siswa agar siswa juga tetap memberikan rasa hormat kepada kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga atau menambah? Gak ada yang ingin menambahkan atau menambah? Baiklah, sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk tanya jawab ada 2 sesi ya. Satu sesinya 2 penanya. Tadi kan udah ada 1 penanya, mungkin sekarang 1 penanya lagi. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, boleh silakan ke Ayu. Perkenalkan, aku ada Salisa Nida dari mungkin ini bertanya, kan di era globalisasi ini gitu ya, semuanya kan pakai teknologi gitu ya. Mungkin dari teknologi tersebut juga mendukung gitu alat pendidikan. Nah, dari teknologi tersebut gitu, mungkin ketika diberikan materi secara online gitu, semuanya serba online, itu anak-anak tuh kadang malas untuk menulis gitu. Sehingga kadang tulisannya itu tidak sebagus orang-orang dulu gitu, karena memang dari dulunya sering dilatih untuk menulis. Atau kadang anak-anak itu suka terpaku gitu terhadap Google ataupun ChatGPT gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya gitu kelebihan dan kekurangan dari si alat pendidikan tersebut gitu. Apakah setuju gitu pendapat kelompok ini terhadap hal tersebut gitu? Dan apa gitu solusinya terhadap hal tersebut? Berarti alat yang dimaksud penelitiannya itu apa? Tadi kan kelebihan dan kekurangannya, dan apakah dari kasus tersebut tuh setuju gitu terhadap pendapat saya gitu? Kelebihan dan dari teknologi kan? Kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihan dan kekurangannya, dan apakah hal tersebut yang tadi kasus tersebut itu relevan gitu? Setuju gitu bahwa memang dari kasus tersebut itu dapat mengurangi gitu minat bakat anak gitu, seperti kayak tadi tidak mau menulis, tidak mau berpikir. Jadi terima kasih kepada Kak Ayu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk beberapa menit ke depan.
dalam konsistensi dalam aturan. Nah, kayak misalnya walaupun kita itu dekat nih sama si siswanya, tapi kalau misalnya siswanya itu nggak mengerjakan tugas, ya kita itu harus tetap memperlakukan kayak hukuman jika tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi jangan sampai si anak itu merasa dia itu karena dia itu merasa dekat sama gurunya, terus kalau misalnya karena dekatnya itu, terus kalau misalnya dia nggak mengerjakan tugas, mereka itu bakalan santai, soalnya gurunya juga gak bakalan kayak mereka tuh nganggep gurunya tuh gak bakalan berbela atau gak bakalan mungkin guru ini ngasih hukuman ke saya karena saya itu dekat nih sama si ibu ini gitu. Nah, mungkin dari situ kita itu bisa memperlakukan bahwasanya konsistensi dalam hukumannya gitu. Lalu, nah selain itu juga yang bisa memunculkan lebih gitu rasa hormat siswa terhadap guru itu, kita bisa tunjukkannya dengan penguasaan materi atau penguasaan pembahasan, penguasaan ilmu gitu untuk di sekolah. Nah, karena pada dasarnya siswa itu akan jauh lebih menghormati kepada pendidik yang wawasannya itu lebih luas gitu daripada siswanya. Karena kayak ada satu kasus gitu ya, kalau misalnya si siswanya itu nanya ke gurunya, terus tapi si gurunya itu gak bisa menjawab. Nah, yang pada akhirnya kan si siswanya itu di belakang mereka itu malah ngomongin si gurunya kan, jadi tahu gak si beliau ini kayak atau ibu ini tuh ternyata gak tahu loh tentang ini kan, malah pada akhirnya itu menjelaskan. Terus yang pada akhirnya mereka itu kalau misalnya belajar untuk yang selanjutnya dengan guru tersebut, mereka itu malah kayak timbul rasa si ibu ini mah kayak tuh pasti gak menguasai, buat apa gitu kita belajar dari beliau gitu, pasti kan ada dasar kayak gitu. Nah, mungkin itu kayak yang bisa diberikan, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya kalau misalnya si anak itu kayak bertanya, ya kita dijawab tapi dengan menetapkan batasan-batasan tadi. Cukup sudah dibahas. Izin menjawab pertanyaan saudari Ayu. Sebelumnya izin bertanya dulu apakah pertanyaan sesuai. Intinya bagaimana kelebihan kekurangan pembelajaran menggunakan alat media teknologi. Lalu apakah kita setuju bahwa media teknologi itu intinya malah menghambat perkembangan siswa seperti malas menulis dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Yang pertama izin menjawab dulu terkait kelebihan dan kekurangan dari media teknologi. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya beberapa poinnya, di mana di situ ada kelebihan menggunakan media teknologi. Seperti contohnya bisa diakses di mana saja, ataupun maksudnya nggak ada keterbatasan gitu. Misalnya siswa yang maaf memiliki keterbatasan fisik kan bisa belajar dengan mudah gitu kalau misalnya secara online kayak gitu. Ataupun bisa dilakukan, bisa disesuaikan dengan kecepatan atau kemampuan dari masing-masing individunya kan. Kalau misalnya dengan adanya aplikasi pembelajaran itu kan bisa membuat siswa menjadi lebih mudah memahami materi yang dia pelajari gitu. Terus pembelajaran bisa dilakukan jarak jauh, terus juga bisa nggak buta gitu terhadap kolaborasi global gitu. Jadi bisa menerima informasi dari belahan dunia manapun gitu. Lalu kalau untuk kekurangannya, jika ini tuh kekurangan bisa tercipta jika media teknologi disalahgunakan ataupun digunakan secara berlebihan gitu, tidak pada porsinya, sehingga bisa menyebabkan siswa yang pertama ketergantungan terhadap media teknologi ataupun bisa mengganggu kesehatan gitu kan. Kita juga udah tahu bahwa jika menggunakan media teknologi secara berlebihan bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Lalu bisa saja terdapat kesulitan akses, seperti sudah disampaikan oleh Kak Yuda tadi, bahwa nggak semua orang kan punya media teknologi ya. Bisa saja kekurangan akses jaringan ataupun kekurangan fasilitas sarana prasarananya. Lalu juga bisa menyebabkan kurangnya interaksi sosial karena online misalnya ya. Jadi kita kurang berinteraksi gitu sama teman-teman sebaya kita, sama teman-teman kelas kita gitu. Lalu untuk yang tadi, apakah kita setuju jika media teknologi bisa menghambat perkembangan siswa? Sebenarnya nggak terlalu setuju ya, karena dengan adanya media teknologi
lebih jauh sebagaimana siswa itu bisa berkembang gitu. Dan untuk yang jadi malas menulis sebenarnya bisa kita antisipasi gitu dengan tetap menugaskan siswa seperti membuat rangkuman atau lain sebagainya gitu. Jangan ada media teknologi malah mengandalkan media teknologi saja gitu. Jadi harus tetap sesuai pada porsinya gitu, jangan berlebihan. Apa benar? Jadi sesi pertama dengan tadi dokumennya dari terima sama Ayu kalau terjawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk yang sesi kedua. Oh, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah terkait tanya jawab yang sesi tadi? Nggak ada ya? Mari kita buka sesi tanya jawab yang kedua kepada dosennya, silakan. Silakan kepada dosennya. Bismillah, perkenalkan nama saya Sari Malafis dari kelompok 12 izin bertanya. Di sini kan ada alat pendidikan yang bersifat materi dan juga bersifat non materi. Saya memiliki pendidik, dia waktu beliau waktu dulu menjelaskan itu dari media tulis, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, pokoknya bisa apa aja ada. Tapi semakin kesini mungkin ada alat teknologi pendidikan yang kayaknya jadi ngaco gitu pikirannya. Jadi yang alat pendidikan yang non materi seperti keteladanan dibawa yang dulunya ada itu jadi makin sini makin nggak ada gitu. Terus yang awalnya dia perintahkan kepada peserta didiknya itu yang tidak dia kerjakan. Begitu pula yang larangan yang dilarang kepada kita, beliau malah melakukannya. Nah itu kan seperti yang tadi dikatakan sama Teteh ya, kalau misalkan perintahnya nggak dilakukan berarti dapat hukuman, atau juga yang larangannya dilakukan itu dapat hukuman. Kalau misalkan seperti itu bisa tidak hukuman bagi pendidik dari kita peserta didik itu cacian. Maksudnya kayak peserta didik itu mencaci kepada pendidik itu kan itu mah kayaknya maksudnya teh kayak sedikit fatal gitu ya. Jadi kayak pendidik yang lain juga sepertinya saling mencaci gitu. Terus kita peserta didik ikutan mencaci sebagai hukuman pendidik gitu. Boleh tidak? Terima kasih. Terima kasih dasarnya telah memberikan pertanyaan. Kepada pertanyaan kedua. Tadi itu belum enggak. Belum. 1, 2, 3. Perkenalkan nama saya Linda Rusana dari kelompok 6. Izin bertanya tadi terkait alat dalam pendidikan Islam yaitu hukuman ya. Nah, kalau berbicara hukuman memang sedikit problematik ya pada zaman sekarang itu, karena memang kebanyakan siswa-siswi sekarang itu kan udah kebal gitu ke hukuman gitu ya, udah nggak takut lagi, bahkan guru pun banyak yang berani melawan atau bahkan sebagainya. Nah, dalam penerapannya untuk hukuman ini, kalau pada zaman dulu kan kita sering mendengar hukuman zaman dulu itu lebih katanya lebih berat gitu ya, lebih apa sih, lebih tegas lagi dan lain gitu ya kan, beda dengan sekarang. Nah sekarang meskipun diterapkannya seperti itu, tetap saja ya kan masih ada saja banyak anak yang malah membalikan gitu, menyalahkan gurunya gitu ketika diberikan hukuman. Nah melihat itu, bagaimanakah cara yang paling baik gitu bagi seorang guru dalam menerapkan hukuman? Bagaimana supaya anak itu nurut gitu ya, dikasih hukuman tetapi memang
tidak apa namanya, tidak membuat si anak juga merasa salah paham gitu, atau tadi ya kan malah menyalahkan si gurunya dan lain sebagainya. Terima kasih. Tadi kayak nggak terima gitu hasil. Iya. Baik, terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan pertanyaannya. Berikan selanjutnya waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi. Walaupun kita tahu itu salah atau enggak, walaupun kita tahu perbuatannya itu salah. Nah, akan tetapi walaupun tidak boleh, si pendidik itu sudah pasti kayak mendapat cacian walaupun di belakang gitu ya, kayak di belakang layar itu. Karena apa? Karena itu kayak konsekuensi terhadap seseorang yang melanggar atau yang menyalahgunakan aturan, terus yang melanggar otomatis mereka itu mau gak mau ya pasti ada kayak cemoohan atau cacian. Jadi itu kayak udah ada hukum alam gitu ya. Kalau misalnya kita melanggar sesuatu yang batal ya pastinya hukum alamnya itu bakalan kayak dicemoohkan ataupun dicaci. Nah, kan tetapi kalau misalnya kita itu sebagai siswanya, boleh gak sih kayak kita itu mencaci maki secara langsung? Misalnya gurunya lagi di depan terus kita kayak si ibu mah gini, boleh gak sih kita kayak gitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang siswanya kan itu udah pastinya gak boleh ya, karena itu tindakan yang tidak etis gitu. Nah, mungkin kita itu sebagai solusinya kita itu bisa melaporkan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan gurunya itu ke atasan atau kepala sekolah, atau ada biasanya di sekolah itu ada guru-guru yang jadi sesepuh gitu ya. Nah, mungkin kita itu bisa melaporkan pelanggaran yang dilakukan guru tersebut dengan memaparkan bukti-bukti atau saksi-saksi yang lainnya. Dengan hal tersebut kan otomatis pernyataan yang kita laporkannya itu akan semakin kuat ya. Nah, dengan itu ya pasti si gurunya itu akan mendapatkan sanksi yang lebih sesuai gitu dari si atasan sekolahnya itu. Mungkin sekian Pak ada tadi lagi. Tapi maksudnya kita dapat informasinya itu dari atasan. Maksudnya dari atasannya itu sudah ngebeberin kalau kesalahan si pendidik itu gitu. Jadi ke kitanya jadi kayak pengen aja gitu macam. Ya mungkin kan kita juga kayak kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya kan kita gak bisa misalnya banyak orang yang mencaci maki kita juga kan gak bisa ya kayak melarang satu-satu orang itu buat kamu jangan kayak gitu, jangan kayak gitu kan, atau kayak masih pembelaan juga kan itu gak mungkin ya. Tapi mungkin kalau misalnya nanyanya itu boleh atau enggak ya nggak boleh gitu karena itu gak etis. Tapi kalau misalnya si guru itu kalau misalnya itu bakalan dapat gak sih caciannya kayak gitu ya pasti dapat gitu karena itu udah kayak hukum alam gitu. Kalau misalnya melakukan kesalahan ya mau gak mau ya pasti mereka akan menerima konsekuensi tersebut.
zaman sekarang itu kan apa-apa mental health aku kena gitu kan, dan hati kecilku kena gitu kan. Jadi kayak benar-benar harus dipikir dari segi mentalnya juga gitu. Dan juga hukumannya itu harus sesuai gitu sama pelanggaran yang dilakukan siswa gitu. Terus harus yang bersifat mendidik, asal siswanya jangan nggak masuk akal gitu ngasih hukumannya. Misalnya karena terlambat datang aja malah dikasih hukumannya misalnya push up 50 kali, kan nggak relevan gitu ya sama kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut gitu. Dan kalau misalnya gimana kalau misalnya siswanya nggak terima gitu dikasih hukuman tersebut gitu. Kalau misalnya siswanya nggak terima, kita hadapi siswa itu dengan tenang gitu, jangan semakin memperbesar masalah gitu. Misalnya kita melakukan pendekatan dengan siswa dengan penuh pengertian gitu, mendengarkan alasan siswa gitu, kenapa dia bisa melakukan kesalahan dan kenapa dia nggak terima sama hukumannya gitu. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut bagaimana penanganan yang baik gitu terhadap siswanya. Lalu kita juga jelasin tujuan dari hukuman kita tuh apa gitu, jangan asal sembarangan kasih hukuman kepada siswa. Dan juga kita harus ngasih kesempatan kepada siswa untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya gitu kan. Terus dijelasin bahwa kita tuh ngasih hukuman tuh sebagai pembelajaran, bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Cukup? Baik, terima kasih kepada sesi tanya jawab yang kedua telah selesai. Tadi kita udah ada sesi tanya jawab yang pertama dan sesi tanya jawab kedua. Alhamdulillah keempat pertanyaan dijawab ya, dan juga cukup kan untuk pertanyaan. Baik, ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah alat pendidikan Islam adalah sarana atau media yang digunakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan harus bersesuaian dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan pastinya tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Dapat berupa benda, fisik ataupun non-benda. Fungsi utama alat pendidikan Islam yaitu yang pertama ada sebagai sarana penyampaian ilmu, yang kedua ada sebagai pembentuk karakter dan akhlak, yang ketiga ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang keempat adalah membangun kesadaran sosial dan spiritualitas, yang kelima ada menjaga kelestarian nilai Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini ke bawah tuh kamu depan banget dia tadi.